Bab 2 yaitu desain basis data. Tujuan yaitu 1. Memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Biasanya, desain basis data kecil, sekitar 20 pemakai, tidak perlu sangat kompleks. Tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakaian, pendekatan sistematik menjadi 10 untuk melakukan desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi, organizational konteks untuk penggunaan sistem basis data. Sejak awal 1970 sampai pertengahan 1980, perubahan pembuatan data repository tersentral yang besar dengan DBMS tunggal tersentral. Selama 10-15 tahun, pengembangan basis data meliputi personal komputer dan produk software, DBMS terdistribusi, dan client server. Beberapa organisasi sekarang menggunakan sistem data dictionary atau information repository, yaitu DBMS MIN. Sistem data directory menyimpan dan mengatur informasi berikut. Siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi tersebut disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap: feasibility analysis, requirement collection analysis, design, implementasi, validation, dan acceptance testing, deployment, operation, dan maintenance. Deskripsi skema sistem basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi, yaitu deskripsi tema sistem basis data, informasi detail dari desain fisik data seperti struktur, penyimpanan, akses, path, ukuran, file, dan record, deskripsi pemakaian basis data, tanggung jawab, dan hak akses, deskripsi tingkat tinggi dan transaksi basis data dan aplikasi dan relasi pemakaian ke transaksi, relasi antara transaksi basis data dan data item yang dirujuk. Hal ini sangat berguna untuk menentukan transaksi mana yang diakibatkan jika definisi data diubah. Penggunaan statistik seperti frekuensi query dan transaksi dan jumlah akses ke basis data. Siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data dapat meliputi tahap sebagai berikut. 1. Yaitu system definition, kemudian database design, 3. Yaitu database implementation, 4. Yaitu loading or data conversion, 5. Yaitu loading or data conversion, 6. Testing and validation, 7. Operation, 8. Monitoring and maintenance. Kemudian proses desain basis data. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu 1. Koleksi dan analisa kebutuhan, 2. Desain basis data konseptual, 3. Pemilihan DBMS, 4. Pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika, desain basis data fisika, 6. Implementasi dan tuning sistem basis data. Summary tahap 2, 4, dan 5 adalah desain basis data konseptual tahap 2, pemetaan model data yaitu pada tahap 4, desain basis data fisik yaitu tahap 5. Ini merupakan kesimpulan dari proses desain basis data. Implementasi sistem basis data dan tuning up tahap 6. Ini merupakan skema dari desain basis data. Pertama yaitu requirement collection analysis, kedua yaitu conceptual database design, kemudian
choice of DBMS, kemudian data model mapping, kelima physical design, keenam system implementation and tuning, data content and structure, yaitu datanya data requirement, kemudian dijadikan konseptual skema design, kemudian local skema dan view design, DBMS dependent, kemudian internal skema design, kemudian DDL statement, STL statement, kemudian bisa kembali ke logika skema and view design atau juga ke conceptual skema design. Database application, processing requirements, transaksi dan aplikasi design, kemudian performance, frekuensi performance constraint menuju internal scheme design, kemudian setelah transaction and application design bisa juga ke transaction and application implementasi, kemudian ke logika skema. Proses desain basis data yaitu tahap 1 koleksi dan analisa kebutuhan, tahap 2 yaitu desain basis data konseptual, tahap 3 yaitu pemilihan DBMS, tahap 4 pemetaan model data, desain basis data logika, 5 desain basis data fisik, 6 implementasi basis data dan tuning. Tahap 1 koleksi, 2 analisa kebutuhan. Koleksi dan analisa kebutuhan. 1. Area aplikasi mayor dan kelompok pemakai akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan diidentifikasi. Kedua, yaitu dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Dokumen lain seperti policy manual, form, report, dan diagram organisasi direview untuk menentukan apakah terdapat tambahan pada koleksi kebutuhan dan spesifikasi proses. Ketiga, yaitu lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari, termasuk di dalamnya, yaitu transaksi dan frekuensi penggunaannya, dan aliran informasi dalam sistem. Karakteristik geografi seperti pemakaian, transaksi asli, tujuan pelaporan yang dipelajari. Keempat, penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Tahap 2, desain skema konseptual, yaitu pada tahap desain basis data perlu menggunakan model dan konseptual level yang tinggi dengan karakteristik 1. Expressiveness, simplicity dan understandability, yaitu simple dan mudah dipahami, kemudian minimality, yaitu minimal, diagrammatic representation, bisa direpresentasikan secara diagram, kemudian formality, kemudian formal. Pendekatan ke desain skema konseptual, yang kedua, kemudian yang ketiga strategi untuk desain skema, kemudian strategi untuk desain skema itu yaitu terdiri dari top-down strategi, bottom-up strategi, inside-out strategi, mix strategi. Kemudian top-down. Ini merupakan gambar dari top-down, yaitu teacher yang awalnya 1, pecah menjadi 2. Top-down. Kemudian course offering. Course offering yaitu bisa course yang punya atribut, kemudian offered by merupakan relasi, kemudian dibuka dengan entity instructor. Bottom up. Bottom up yaitu faculty, student. Entity faculty dan student memiliki relasi seperti berikut. Begitu ini juga, yaitu parking decal menjadi satu relasi, kemudian vehicle, kemudian faculty staff student. Desain transaksi. Desain transaksi ini merupakan gambar dari modifikasi view untuk konfirmasi sebelum integrasi.
Tahap ketiga yaitu pemilihan DBMS. Basis data sudah digunakan pada banyak organisasi. Keputusan berpindah dari aplikasi berbasis file ke basis dapat terpusat dikenakan fakta-fakta berikut, yaitu kompleksitas data, sharing di antara aplikasi, pertumbuhan dan perubahan data secara dinamis, frekuensi permintaan ad hoc data, volume data, dan kebutuhan untuk kontrol. Beberapa faktor ekonomi dan organisasi yang berakibat pemilihan suatu DBMS, yaitu organization-wide adoption of a certain philosophy, familiarity of personnel with the system, kemudian availability for vendor service. Desain transaksi, yaitu seperti berikut. Kita tentukan judul, kemudian kita publikasikan written, kita publikasikan author, siapa yang menulis, kemudian subjek yang akan dituju, kemudian bisa berbentuk buku atau artikel. Artikel ini kemudian dipublish membentuk jurnal. Gambar skema terintegrasi setelah menggabungkan view 1 dan view 2. Tahap 4 yaitu pemetaan model data, desain basis data, logika. Proses pemetaan dalam dua bentuk, yaitu sistem independent mapping. Pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. 2. Tailoring dengan scheme to specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Terus tahap 5 yaitu desain basis data fisik. Kriteria berikut bisa digunakan untuk menentukan pemilihan rancangan basis data fisik, yaitu waktu respon, waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon, kemudian utilitas ruang penyimpan, jumlah ruang penyimpan yang digunakan for basis data dan struktur akses path pada disk, kemudian transaction throughput, merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter krisis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Latihan soal. Yang pertama yaitu sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Jawab. Pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. 2. Desain basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data atau desain basis data logika, desain data fisik, implementasi, dan tuning sistem basis data. Nomor 2 yaitu, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Jawab, tahap pemilihan DBMS, karena pada tahap pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS atau relational object, relational object lainnya, struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai dan pemrograman, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Latihan soal nomor 3, yaitu mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawab, karena perancangan basis data tahap ini melibatkan dua aktivitas, yaitu aktivitas pertama desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas yang kedua yaitu desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi, basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Nomor 4 yaitu, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan konseptual? Jawab, skema konseptual diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat tinggi. DBMS independen dengan beberapa alasan, yaitu tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan.
Kemudian skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakaian basis data dan desainer. Nomor 5 yaitu mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Jawab. Untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya yaitu pemakaian dan aplikasi baru dan yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Nomor 6. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Jawab. 1. Yaitu perancangan skema konseptual. 2. Yaitu perancangan transaksi. Perancangan skema konseptual menguji kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS independent model data tingkat tinggi seperti Enhanced Entity Relationship Model. Skema ini dihasilkan dengan menggabungkan bermacam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database atau dengan merancang skema yang terpisah dari kebutuhan tiap user dan kemudian menggabungkan skema tersebut. Kedua, perancangan transaksi, yaitu menguji aplikasi database di mana kebutuhannya telah dianalisa pada tahap 1 dan menghasilkan perincian transaksi ini. Kegunaan tahap ini diproses secara paralel bersama tahap rancangan skema konseptual dalam merancang karakteristik dan transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. 7. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Jawab. Ada dua pendekatan perancangan skema konseptual, yaitu terpusat dan integrasi view-view yang ada. Kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai, kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Integrasi view yang ada untuk masing-masing aplikasi atau kelompok pemakai yang berbeda dirancang sebuah skema eksternal view, kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Nomor 8 yaitu strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Jawab. Yaitu ada 4 strategi dalam perancangan skema konseptual, yaitu top down, bottom up, inside out, dan mix. Kemudian nomor 9, sebutkan faktor untuk mempelajari pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Jawab, yaitu faktor organisasi, struktur data, personal yang terbiasa dengan sistem dahulu, ketersediaan dari service vendor. Struktur data, jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Untuk ketersediaan dari service vendor, yaitu keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah. Yang 10 yaitu apa yang dimaksud pemetaan data metode sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem independen? Jawab. Pemetaan dapat diproses dalam 2 tingkat, yaitu pemetaan sistem independen dan penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Untuk yang pertama, yaitu pemetaan ke dalam model data DBMS yang tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Nomor 2, penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik, yaitu mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih.